ini sebenarnya proses di mana status citizenship itu merosot dan sekarang digantikan menjadi identitas keagamaan gitu loh. Dan tadi Habib Alkaf menyinggung soal bahwa Nabi Muhammad itu begitu menghargai zimmi ya, kafir zimmi. Ada juga hadis man aza zimmiyan faqad adani gitu kan. Barang siapa menyakiti kafir zimmi, maka dia menyakiti saya. Nah, status zimmi ini adalah non muslim minoritas yang diproteksi. Nah, persoalannya adalah bahwa zimmi ini hidup dalam sebuah situasi di mana negara itu milik orang Islam. Entah itu khilafah atau daulah atau kesultanan, itu milik orang Islam. Non muslim itu kalau mau tinggal di situ menjadi permanen residen, dia itu statusnya hanya katakan aja in the cost. In the cost itu artinya ya bayar jizyah, bayar poll tax gitu, membayar upeti, tetapi kemudian dilindungi oleh negara. Makanya tadi ungkapan jangan sampai menyakiti muslim. Tetapi yang perlu diingat, status dhimmi itu menjadikan non-muslim sebagai warga negara kelas 2. Karena nggak boleh menempati posisi strategis, nggak boleh jadi pemimpin, nggak boleh meninggikan suara terlalu menonjolkan identitas ke non-muslimannya dan seterusnya. Jadi ini adalah situasi zaman di mana negara itu milik orang Islam. Nah, republik itu beda lagi. Itu republik itu bukan hanya milik orang Islam, tapi milik semua. Jadi non-muslim, Kristen, Katolik, dan Hindu, Buddha, dan lain itu punya saham yang sama. Gitu. Nah, situasi seperti ini yang kemudian perlu saya mengusulkan kita juga dari kalangan Islam juga melakukan muhasabah, ya, introspeksi. Seberapa jauh kita itu komitmen kita terhadap ide kewarganegaraan tadi. Gitu. Dan ini sebenarnya upaya yang sudah dirintis di kalangan beberapa ulama ya. Misalnya di Mesir ada satu buku yang menurut saya bagus banget isinya, judulnya Muwatinun Lazimiyun, warga negara bukan zimmi. Mauqi'u ghairil muslim fi mustama'il muslimin. Posisi non muslim di masyarakat Islam sekarang. Nah, yang terakhir kutipan dari Kiai Sahal Mahfuz. Slide terakhir aja lagi. Nah, ini adalah satu cara untuk merumuskan bagaimana sih agar umat Islam itu bisa menerima posisi non-muslim itu bukan sebagai zimmi, apalagi sebagai harbi ya, warga negara Indonesia, tetapi sebagai saudara. Nah, itu sulit karena fikih yang dirumuskan oleh ulama itu berkembang dalam konteks yang pra-nation state, di mana negara itu milik umat Islam. Nah, makanya Kiai Mbah Sahal itu bilang dalam konteks modern demokrasi itu harus dirumuskan fikih baru. Seandainya ada produk fikih yang tidak bermuara pada terciptanya sebuah keadilan di masyarakat, maka harus ditinggalkan. Misalnya fikih politik atau fikih siasah yang sering sekali diktum-diktumnya tidak sejalan dengan gagasan demokrasi yang mensyaratkan keadilan dan persamaan hak manusia di depan hukum. Rumusan fikih siasah klasik biasanya menempatkan kelompok non-muslim sebagai kelas 2, bukan sebagai entitas yang sederajat dengan kaum muslim. Saya rasa pandangan demikian harus mulai diubah, sebab pandangan ini selain bertabrakan dengan gagasan demokrasi modern, juga bertentangan dengan ide negara bangsa, nation state seperti Indonesia, dan seterusnya. Poin saya adalah ketimbang kita terjebak, kita umat Islam terjebak terlalu jauh ke dalam teori konspirasi. Kenapa kita nggak mencoba secara produktif melakukan introspeksi dengan cara merumuskan bagaimana sih agar supaya kita itu taat syariah
tetapi pada saat yang sama punya komitmen terhadap Pak, citizenship. yang kita persoalkan malam ini, pemuka agama Iya, saya tahu Pak. dianiaya. Saya tahu Bang Karni, saya Jadi tahu. bukan bagaimana kita memperlakukan sebagai Islam memperlakukan agama lain atau agama lain. Menurut Romo Beni tadi, gereja di Jogja itu semua agama ikut membersihkannya. Setuju, Udah, setuju. jadi yang pasal maksudkan udah dicapai. Ini bukan ada bentrok antara agama. Saya justru ingin melihat persoalannya, ini kan sebenarnya fenomena gunung es. Kasus Enggak juga. teror itu. Nah, Yang di menyerang- bawahnya itu ada Iya. ada polarisasi yang meluas karena orang menilai sesuatu sekelompok lain itu berdasarkan agama. Ini yang dimainkan gitu loh, Pak. Jadi ini poin saya itu gimana supaya umat Islam itu punya antibodi gitu loh, sehingga tidak gampang dijadikan wayang oleh siapapun. Itu poin saya. Baik. Pak Ani. Makasih. Sayangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. yang dijadikan wayang ini bukan umat Islam tapi orang gila. Sekarang Sebentar Bang Karni, saya menyebut nama saya yang tadi masalah hadis supaya jelas. Tadi Pak Sahal luar biasa, bagus sekali, cuma arahnya tadi sudah diarahkan sama Bang Karni bahwa kita pembahasannya masalah dalang. Hampir semuanya kita semua sepakat bahwa di balik ini ada dalang. Cuma berbeda-beda aja. Hatta sama Romo tadi mengatakan, makanya semuanya minta sama polisi supaya dibuat atau ditegaskan, dan ada bahasa yang bilang cepat atau tidak cepat, itu masalah bahasa. Tapi yang lebih penting tadi masalah hadis Rasulullah SAW yang saya bawa, saya sengaja tidak bicara dengan begitu mendalam supaya tahu bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Maka saya bawa hadis tadi karena ini Rasulullah mengajarkan itu tadi, betul dikatakan itu di negara yang di situ dipimpin oleh orang Islam. Kalau di negara yang dipimpin oleh orang Islam aja begitu baiknya, begitu lembutnya menghargai orang yang non muslim, apalagi di negara yang tidak dipimpin oleh orang Islam. Islam itu tidak akan memaksa orang lain. Pimpinannya orang Islam, ideologinya Islam, begitu baiknya dengan orang non-muslim. Apalagi kita di negara Indonesia yang ideologinya Pancasila sebagai dasar negaranya. Jadi lebih baik lagi terhadap orang yang non-muslim. Jangan diputarбalikan itu zimmi di kelas 2 atau gitu. Ini adalah menuduh-nuduh ulama yang begitu luar biasa terhadap Islam, bahwa kita orang Islam terhadap zimmi itu baik. Rasulullah ketika memimpin, kekuasaan ada di tangannya pun baik luar biasa terhadap orang non-muslim. Oke,